sesuatu, kemudian kita organisasi ini kita bagaimana ketika melakukan ingin mencapai tujuan tersebut, apa yang sudah kita rencanakan, kemudian diorganisasikan lagi, apakah ini sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan atau belum. Nah, kemudian yang ketiganya itu equity, bagaimana aksi kita dalam setelah tadi direncanakan, kemudian diorganisasi lagi, kemudian dalam pengaplikasian di lapangannya seperti apa, yaitu perlu. Kemudian yang terakhir itu C-nya itu controlling, dan bagaimana setelah kita melewati 3 tahapan pertama, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan juga aksinya seperti apa. Dan yang terakhir itu controlling, bagaimana kita mengontrol dan juga bagaimana kita melihat apa sih yang belum. Artinya di sana juga bisa mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Jika seandainya belum ataupun keluar dari rencana tersebut, kita harus bisa kembalikan lagi ke apa yang sudah direncanakan. Itu dalam controlling itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada waktu manusia sehari-hari. Yang pertama, waktu bekerja. Mungkin kita tidak bisa menghindarkan dari aktivitas sehari-hari. Yang pertama dari waktu bekerja. Waktu bekerja kita hari ini itu ada kuliah, itu kan tidak bisa kita hindarkan. Sebagai status kita hari ini sebagai mahasiswa, itu pasti kita akan melakukan aktivitas yang bisa kita organisasi. Kemudian yang keduanya itu waktu memelihara diri, dan ini juga dalam kehidupan sehari-hari perlu memperhatikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terus beraktivitas tanpa memperhatikan pribadi kita sendiri gitu. Jika seandainya jika diibaratkan sebuah komputer ketika terus dipakai itu otomatis akan rusak juga. Kemudian dari baterainya bisa menurun juga kan. Begitupun dengan handphone, jika sering dipakai itu kapasitas baterainya pun akan menurun. Jika seandainya tidak dicas kembali, itu akan rusak sekali. Nah, artinya dalam pemeliharaan diri ini perlu kita lakukan. Jika seandainya kita sudah capek, kita boleh istirahat dulu, buat relaxing dulu, tenangin dulu pikirannya, tenangin dulu badannya. Jangan sampai di-push terus sampai akhirnya kondisi badan tidak stabil, ngedown juga, dan tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada waktu luang. Ada banyak sekali waktu luang yang memang tidak bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang tersebut? Kadang tidak terpikir. Ya udahlah, kalau misalnya laki-laki kan ada yang sekolah olahraga, kalau misalnya ada yang main game. Kalau misalnya perempuan, kalau nggak shopping ya teleponan, ya seperti itu. Itu karena ya terlihat dari apa yang dilakukan aktivitasnya di dalam sehari-hari. Ketika tidak ada pekerjaan yang memang hal tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Jika seandainya sudah bosan kan, ya udah larinya kalau nggak shopping lagi ke kantoran yang bilang seperti itu. Nah, di sini ada pengelolaan waktu membutuhkan pendekatan manajemen risiko terhadap keputusan yang diambil. Setiap yang kita lakukan pasti ada risiko. Artinya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu penting. Ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, kita harus terima risiko yang didapatkan dari apa yang kita ambil.
Artinya itu sudah menjadikan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita sudah bertanggung jawab ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan yang memang hal tersebut ingin kita gapai. Ketika kita sudah terjun ke sana, ya udah terima risiko yang ada. Dan hal tersebut harus mampu kita terima. Jangan sampai ada kata hanya kalah ataupun kaduhung. Jangan mengeluh lah. Kalau misalnya tidak bisa, ya udah gitu, jangan dipaksakan gitu, jangan diambil gitu. Karena menyangkut dengan tanggung jawaban itu sangat berat juga gitu ya. Jika seandainya kita tidak lihai, tidak pandai dalam memanage waktunya, itu akan semakin sulit juga. Karena ketika ada sebuah keputusan pasti ada risiko yang didapatkan. Kemudian ada peranan manajemen waktu yang sangat diperlukan dalam kegiatan belajar. Mungkin jika seandainya kita terus-terusan belajar, akan jenuh juga mungkin ya, akan jenuh juga. Apa yang kita ajarkan ataupun apa yang kita dapatkan dari hasil belajar ketika terus-terusan menekuni kegiatan belajar tersebut, mungkin akan jenuh, bosan, belum tidak ada asupan mungkin yang memang membangkitkan semangat kembali. Nah, perlu adanya manajemen waktu supaya tidak bosan, supaya tidak garing, supaya tidak menjengkelkan intinya dalam belajar. Apa sih yang harus kita lakukan? Sini adanya manajemen waktu tersebut. Itu harus diatur. Kita belajar itu berapa menit mampunya. Kemudian sisanya kita selingin dulu ataupun cari kegiatan yang lain untuk membangkitkan semangat kembali. Kemudian setelah sudah ada rasa ingin belajar lagi, kita belajar lagi. Contohnya kita dalam mengerjakan tugas kuliah. Ketika dalam pengerjaannya itu banyak sekali gangguan, banyak orang yang mengganggu, ngajak ke sana sini, ngajak nobar juga, nonton, main bareng dan segala macam banyak. Bagaimana cara mengefektifkan waktunya supaya belajar juga beres, kita waktu refreshing juga beres gitu. Nah, ini perlu adanya manajemen dari kita sendiri dalam mengatur waktu, itu sangat diperlukan ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada aspek-aspek manajemen waktu. Yang pertama, menetapkan tujuan dan prioritas. Nah, di sini dalam aspek manajemen waktu kita harus tahu dulu prioritas kita apa. Jika seandainya kita sebagai mahasiswa ataupun organisatoris ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang kita prioritaskan itu apa? Apakah kuliah dulu atau organisasi dulu? Ya, ini kebanyakan orang masih bingung dalam manage waktu, apakah kuliah dulu atau organisasi dulu. Bagaimana kita menerapkannya? Kita bisa saja mengorganisasikan ataupun memanage waktu kita dengan baik dan benar supaya kuliah jalan, organisasi jalan. Tergantung dari pribadinya ya. Ketika dalam pengambilan, dalam penjadwalan dari kehidupan sehari-harinya, kegiatan sehari-harinya, itu bisa saja ya, ketika sebuah kuliah dan juga organisasinya itu bisa berjalan berbarengan gitu, tanpa adanya hambatan ketika sudah ada penjadwalan di sehari-harinya tersebut ya. Kemudian yang kedua ada teknik atau mekanik waktu. Nah, di sini bagaimana cara kita ya, tekniknya seperti apa? Jangan sampai ketika kita memanage waktu kita itu seakan-akan jangan terbuang sia-sia. Kita harus berani
mengambil resiko dan harus bisa memanfaatkan peluang gitu ya. Waktu luang itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu yang disia-siakan. Itu tidak enak ya. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Mungkin nanti jika seandainya kita menghambur-hamburkan waktu, hanya ada penyesalan yang di depan. Kenapa kita dari dulu tidak mengerjakan? Kenapa dari dulu tidak dilakukan? Seperti itu. Harus ada teknik juga mekanik waktu. Kemudian yang ketiga ada kontrol terhadap waktu. Ini yang terakhir, bagaimana cara kita mengontrol waktu juga supaya efektif dan efisien itu seperti apa. Ini perlu adanya penanaman dalam diri kita sendiri. Jangan sampai ada waktu yang terbuang itu tidak ada apa-apanya. Karena waktu sangat berharga, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibeli dengan uang juga. Artinya harus ada kontrol terhadap waktu. Dalam satu hari saja, ada 24 jam. Bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut dari mulai bangun sampai tidur. Jangan sampai ada jam-jam yang kosong ya. Jika seandainya ini produktif, buatlah jadwal yang memang kalian menjadi produktif. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Faktornya yang pertama ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin disebutkan dengan faktor yang mempengaruhi manajemen waktu? Ada yang tahu kenapa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu itu? Diantaranya ada jenis kelamin. Ada yang tahu? Karena ada sifatnya pemikiran terkadang dalam wanita itu selalu berubah. Dari bahwasanya untuk jenis kelamin itu kenapa menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi manajemen waktu? Karena berbeda pemikiran, berbeda pendapat yang akhirnya menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Ada lagi yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat kenapa jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Ada lagi? Jika tidak ada, dari jenis kelamin, karena kan sudah terlihat mestinya dari awal bagaimana cara memanage waktu mulai dari yang laki-laki ataupun yang perempuan bisa terlihat mungkin. Nah, dari banyaknya survei yang mengatakan bahwasanya kecenderungan wanita, kecenderungan perempuan kalau misalnya dalam waktu luang itu banyak dihabiskan waktunya untuk menonton, ya, menonton apapun itu. Ada yang suka drakor ya drakor ya. Kalau misalnya ada yang suka anime pasti ya. Kemudian ada hal yang lainnya itu kecenderungan jika seandainya ada waktu luang, kalau misalnya tidak belanja, itu menonton tadi. Nah, itu kenapa menjadikan sebuah salah satu faktor ya. Karena sebetulnya banyak faktor-faktor yang memang mempengaruhi. Nah, ini yang dikatakan Hooper bahwasanya jenis kelamin itu sangat mempengaruhi dari segi prioritas, kemudian dari segi efektivitas, dari segi yang memang menjadi tujuan dari dirinya juga. Itu tergantung dari apa yang ditanamkan dalam diri dia. Itu. Kemudian yang kedua dari segi usia. Usia jika seandainya sudah di atas 35 tahun ya, itu ketika keseringan bekerja terkadang suka capek juga. Kalau misalnya mencekolot banyak, kalau misalnya kebanyakan kerja langsung nyeri capek karena faktor usia kan. Nah, faktor usia juga
itu pasti dalam hal manajemen waktunya pun akan sangat sulit juga, karena dari tubuh yang sudah sangat menua juga mungkin ya, itu menjadi salah satu faktor untuk seseorang dapat efektif dan juga produktif kembali. Itu adalah salah satu faktor yang diantara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu tersebut. Itu. Oke, yang selanjutnya lanjutkan untuk yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya sambil duduk. Bapak, karena saya kan kalau sambil berdiri lihat kesananya agak buruk gitu. Dia harus pakai bantu juga pakai HP. Nah, tadi kan tentang manage waktu ya sudah banyak kita dipaparkan oleh Kang Jaki gitu ya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan. Nah, di sini ada beberapa hambatan ya, hambatan pengelolaan waktu. Nah, yang pertama ada yang suka menunda waktu. Banyak ya orang gitu kalau merasa gimana ya, kalau ada banyak tugas atau hal-hal apapun pasti dinanti-nanti gitu ya, tidak mungkin lah, jarang-jarang gitu ya, bagi seumuran kita gitu. Ketika ada tugas, khususnya contohnya tugas kampus, pasti nanti dikerjainnya yaudah nanti aja. Nah, itu kan hal yang tidak boleh gitu ya, ketika menunda pekerjaan itu. Nah, yang kedua ada melanggar deadline dan target yang sudah ditentukan sendiri. Nah, misalnya kita ada tugas kuliah ya, tugas dari kampus, dari dosen gitu. Nah, dikarenakan kita merasa masih banyak ruang, kan tidak sedikit ya ketika dosen memberikan tugas, tidak ada juga yang sebulan ke depan, 2 minggu ke depan itu baru bisa dikumpulkan gitu ya, tidak sedikit gitu yang memberikan tugas seperti itu. Nah, kita kan selaku mahasiswa kebanyakan berpikir udah santai aja, waktunya juga masih panjang, yang pada akhirnya itu tidak akan terasa gitu ya. Karena apa? Karena kita terlalu terleha-leha gitu menyepelekan waktu. Nah, hal ketika kita menyepelekan waktu, maka efeknya juga akan jelek gitu. Jeleknya seperti apa? Tugas yang dikasih waktu begitu lama, 1 bulan, bahkan ada juga yang tidak terkerjakan gitu. Karena kita terlalu berpikir dari awalnya ya udah santai aja karena waktunya masih panjang. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena itu akan menghambat pengumpulan tugas seperti itu. Nah, yang ketiga ada manajemen mood gitu ya. Nah, terkadang juga kita kalau mau mengerjakan sesuatu tergantung mood kita gitu ya. Nah, kan kalau mood kita bagus, maka hal yang kita lakukan itu akan maksimal gitu ya. Tapi tugas itu atau pekerjaan itu kan tidak tergantung kepada mood gitu. Mood kita mau jelek, mau bagus, ya mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, di era zaman sekarang itu ya, zaman sekarang kebanyakan itu tergantung kepada mood kita gitu. Benar? Orang moodnya jelek, pasti kan males gitu ngerjakan akhirnya. Boro-boro mengerjakan hal tugas, nonton, moodnya jelek, mau mungkin kan nonton. Dia cenderung hal-hal sepele ya, abalasan ayam contohnya, anu gaduh pacar gitu jadinya. Ketemu dia, dan mau mungkin ngechat kan,
Namun ada cetak kerembun udah jelek pasti ke tadi dari luar gitu kan. Benar tak? Ternyata berbohong ya. Itu mau pengalaman. Ya, lanjut. Nah, strategi manajemen waktu. Di sini ada strategi. Poin pertama, membiasakan diri untuk menyiapkan daftar-daftar ini berisi segala sesuatu yang butuh untuk dilakukan dan memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya. Dan yang kedua, merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu tertentu pula. Nah, jadi ketika hal itu harus kita terus punya rencana untuk memanage rencana agar lebih optimal gitu. Nah, poin ketiga, menentukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Poin keempat, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti vital, penting, harus dilakukan hari ini atau dilakukan besok. Nah, kita juga harus lebih harus lebih tahu gitu ya, tugas-tugas. Ketika banyak tugas yang mana dulu yang harus kita dahulukan gitu ya. Karena kan kalau kita sudah memiliki waktu, pekerjaan sebanyak apapun juga itu akan terasa biasa-biasa aja gitu. Karena kita sudah terbiasa disiplin gitu. Oke, lanjut. Poin kelima, organisasian seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang dipersyaratkan. Misalnya harus bebas dari material yang tidak diperlukan, mengurangi gangguan atau intervensi lingkungan. Poin keenam, pendelegasian seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain. Poin terakhir, membedakan antara segera dan penting. Ada dampak manajemen waktu. Nah, dampak ketika kita tidak memanage waktu ya. Ini dampaknya penggunaan waktu yang buruk atau tidak dapat dialami oleh siapapun dimanapun, termasuk juga oleh para mahasiswa. Misalnya bermain-main yang tidak perlu, chattingan, main TikTok, nonton TV gitu ya, nonton televisi satu hari satu malam nonton televisi itu kan membuang-buang waktu gitu. Apalagi ya laki-laki suka main ML tidak. Nah, ketika main ML itu ya bukan tidak boleh ya, mau main ML, mau melihat TikTok, mau nonton, mau apalah. Yang penting kita harus tahu waktu. Nah, ketika kita tidak memanage waktu, tidak tahu memanage waktu seperti apa, ya mungkin dampaknya ke depannya juga tidak akan maksimal gitu. Tidak akan optimal hidup kita. Nah, terus terdapat banyak alasan yang melatar belakangi terjadinya penggunaan waktu yang buruk atau tidak tepat pada diri individu. Kebanyakan individu tidak sadar bagaimana mereka mengisi waktu. Nah, itu hal yang buruk gitu ya, ketika kita tidak bisa memanage waktu. Kalau kita bisa memanage waktu, pada dasarnya manajemen waktu itu penting. Seandainya untuk mengelola diri sendiri, mengelola waktu berarti mengelola diri sendiri, memanage waktu yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menertibkan atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur dan mengontrol waktu sehingga dapat hasil sesuai harapan. Nah, jadi kita harus lebih bisa gitu ya mengontrol waktu,
memaksimalkan waktu, memanage waktu, karena waktu itu tadi katakan Jaki tidak bisa berulang. Hal yang sudah dia lewati itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa diulangi lagi. Nah makanya waktu itu sangat penting, karena ada istilah waktu adalah uang gitu ya. Nah itu sangat saking berharganya waktu. Nah itu kita harus bisa memanage gitu. Ya baik, mungkin ya yang bisa saya sampaikan mungkin segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf itu dulu dari saya sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Hadirin yang kami hormati, demikian pemaparan dari kedua pemateri hari ini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali para hadirin yang ingin bertanya boleh menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Silakan. Boleh. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky dari kelas 6 CBK. Izin bertanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu, sebenarnya energi dalam tubuh kita itu memerlukan berapa jam untuk memelihara diri dan berapa jam untuk bekerja. Nah, dan apakah semua individu sama kemampuan energi dalam dirinya itu untuk memanage waktu? Apakah sama? Apakah dapat dipahami? Oke. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, tadi kan dijelaskan manajemen by mood oleh Kang Ridwan sendiri. Nah, kalau perempuan kan ada masa PMS. Nah, di masa itu ada masanya ketika kita itu males atau mager gitu, males ngapa-ngapain. Itu disebabkan oleh hormon yang ada dalam diri perempuan. Nah, fakta tersebut apakah diklaim sebagai klasifikasi manajemen waktu yang negatif atau dinormalisasikan saja? Apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih. Ini ada lagi. Izin bertanya, apakah pertanyaannya boleh satu orang ini? Boleh. Ini mungkin lebih ke pendapat ya, pendapat dari materi atau mungkin bisa teman-teman. Misal di aspek manajemen waktu kan ada berdasarkan tujuan dan prioritas ya. Perkenalkan, nama saya Fikria Mariana, saya dari Prodi PTI. Saya ingin bertanya, tadi kan mungkin sudah dijelaskan mungkin perasaan di aspek manajemen waktu. Nah, saya ingin bertanya, lebih mana ada nggak sih tips, ini lebih ke diskusi atau ada nggak sih tips untuk mengatur prioritas dan menghindari penundaan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari? Bunda. Nama saya Desopa dari PKPAUD. Lebihnya ke pendapat ya. Kan kita di sini sebagai calon guru ya. Tadi dibahas tentang aspek-aspek manajemen waktu. Kan kebanyakan ya sekarang itu yang intinya
sebagai calon guru, mengatasi atau intinya menyadarkan orang tersebut bahwa yang bukan yang diutamakan itu organisasi. Oke, ini kan banyak ya yang menanyakan terkait dengan aspek dari bagaimana cara menyadarkannya, supaya tidak terus-terusan memprioritaskan organisasi. Dari yang ini tadi untuk pertanyaannya ya. Bagi tips untuk manajemen waktu biar tidak tips untuk mengatur prioritas dan menghindari penundaan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Oke, saya dulu ya dari dulu bahwasanya terkait dengan kesadaran itu ada dalam dirinya masing-masing ya. Kita tidak bisa menyadarkan tanpa adanya kesadaran ataupun pemahaman terhadap dirinya sendiri, karena kita selaku orang lain mungkin tidak tahu apa yang dirasakan ataupun apa yang dilakukannya oleh seorang tersebut. Nah, karena karena tugas kita itu untuk menjelaskan dan juga masih tahu untuk tugas-tugasnya seperti ini, karena terkait dengan kesadaran itu ada dalam dirinya masing-masing. Kita tidak bisa menyadarkan orang lain tanpa kita tahu latar belakang dia seperti apa. Mungkin dia tidak sadar itu ada permasalahan dulu di belakangnya, sehingga dia itu mengedepankan organisasi. Karena mungkin misalnya kalau kuliah liut karena ekonominya kurang, ya udah mending organisasinya. Mungkin organisasi lebih penting dibanding kuliah itu karena ingin melihat pengalaman dan bagaimana cara dia untuk mampu mengurangi ya, ataupun menambah kekurangan yang ada di dalam dirinya. Karena dalam organisasi mulai dari public speaking, komunikasi dengan yang lainnya itu didapatkan di dalam organisasi. Kalau misalnya di kuliah kan sedikit kemungkinannya, karena kalau misalnya tidak presentasi ataupun tidak nanya itu ya udah kupu-kupu ya, sudah dari kuliah pulang. Tapi kalau misalnya organisasi apapun pendapatnya itu silakan saja diobrolkan ya. Itu kembali lagi kalau misalnya terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan orang tersebut, itu dikembalikan lagi ke orangnya. Apakah orang tersebut sudah tahu tujuan dia itu apa atau seperti apa. Nah, hanya kuliah itu hanya sebatas jembatan saja atau seperti apa. Mungkin pemahaman seseorang tersebut karena mengutamakan organisasi ya, karena ingin mencari pengalaman terlebih dahulu sebelum nantinya terjun ke lapangan. Nah, ingin mencari pengalaman terlebih dahulu, akhirnya dia memprioritaskan dulu organisasinya, kemudian nanti ketika sudah berorganisasi mungkin kuliahnya ya. Kalau tidak sambil berjalan pun itu bisa. Kalau misalnya ada kuliah yang daring kan itu ketika di organisasi bisa saja ya, bisa kedua-duanya bisa bersamaan. Tetapi kalau misalnya duanya itu online ya, daring, itu tergantung yang dia prioritaskan itu apa, organisasi atau kuliahnya. Jika seandainya kuliah
itu diprioritaskan, mungkin dia akan mengambil kuliah terlebih dahulu baru organisasinya. Tergantung dari bagaimana cara mereka menyadari ataupun menyikapi keadaan yang ada di dalam dirinya. Seperti itu, apakah dapat dipahami atau kurang jelas. Tadi dari TPV juga untuk tipsnya mungkinnya mungkin di sini ya. Di sini saya ada apa ya? Jadwal kegiatan sehari-hari saya mungkin ya. Ini untuk tipsnya itu silakan catat dulu apa yang ingin diunggulkan mungkin ataupun yang ingin dikerjakan dalam satu hari itu. Yang menjadi prioritas itu apa? Misalnya kuliah, gitu kan. Tapi tidak bisa tidak bisa melupakan hal-hal yang lainnya gitu. Tuh, kalau misalnya ini kan kenapa kuliah itu di merah? Karena itu yang saya prioritaskan. Dan juga di bawahnya yang kuning-kuning itu merupakan organisasi yang memang perlu saya juga untuk menambah ilmu-ilmu dari sana. Nah, mulai dari tipsnya silakan jadwalkan dulu, yang mulai dari bangun sampai tidur itu dijadwal dulu satu hari full. Dan juga tulis kegiatannya apa aja. Misalnya jam 3 kan, jam 3 sampai jam 4 bangun. Kalau misalnya tidak bangun, bangun di orang bangun itu kan kegiatannya. Ya, ataupun karena kita sudah megang HP dan bisa pakai alarm ya. Juga sholat subuh dulu, kemudian beres-beres, kemudian persiapan kuliah. Kalau misalnya kuliahnya pagi, kalau misalnya kuliahnya siang, itu silakan aktivitasnya dipakai apa dulu sebelum kuliah. Nah, kemudian di sini kan saya kuliahnya sampai jam 5 kalau Senin, ya dari jam 7 sampai jam 5. Dan nah ini setelah kuliah kan biasa lapar karena kebanyakan energi untuk habis tenaganya mikir ya, belajar. Jadi ada makan dulu, rehat dulu, reaksi lagi buat next agendanya ya. Nah, kemudian setelah isoma, setelah sholat, mandi, makan mungkinnya jam 7 sudah sholat isya. Nah, kemudian di jadwal saya jam 7 sampai jam 21 2 jam itu kalau misalnya ada tugas kuliah kerjain dulu lah. Kerjain dulu, setelah dikerjain, setelah beres, kalau misalnya jenuh bisa lah diselingin dengan apa dulu, misalnya kalau sambil dengerin musik silahkan, kalau memang rileksnya sambil dengerin musik gitu. Kalau misalnya jangan sampai ketika mengerjakan tugas lihat TV ataupun nonton filmnya, itu akan terganggu terus hari ininya tidak terselesaikan gitu. Jadi waktu yang bisa berbarengan untuk melaksanakan tugas itu bisa mendengarkan musik ataupun podcast yang lainnya, itu bisa sambil berjalan juga, sambil cari inspirasi juga gitu, karena di dalam sebuah lagu kan itu terdapat makna-makna yang memang tersirat gitu. Itu yang perlu diketahui juga. Nah, di sini kalau di jadwal saya setelah mengerjakan tugas-tugas, saya biasanya suka mencari informasi ataupun berita terkini, mungkin sekarang haknya apa. Kalau untuk berita-berita sekarang kan kebanyakan perselingkuhan di mana-mana ya. Kalau berita hari ini gitu kan, banyak yang beredar seperti itu. Jadi tahu gitu, kita juga sebagai mahasiswa tahu perkembangan zaman sudah semakin banyak lagi nih. Nah, artinya kita harus sering-sering mencari informasi. Nah, jangan sampai kita terus sering di HP sampai melupakan tugas. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada waktu di mana kita itu bisa melaksanakannya dengan baik dan juga bijak gitu.
sehingga nantinya dalam satu hari itu lebih efektif gitu, lebih efektif dan efisien gitu. Nah, jika seandainya hal ini sudah bisa teratur, insya Allah Allah bisa karena biasa. Kita sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seandainya ingin terbiasa, boleh dalam jadwal ini tempel saja yang sering kalian lihat, misalnya di lemari di depan kaca kan sering lihat tuh panjang di sana sambil lihat sekarang ini. Jadi itu akan terus keingat ya. Karena seringnya kita melihat sesuatu pasti akan teringat-ingat, akan terngiang-ngiang juga. Nah, di sini di hari Jumat jam 3 sampai jam 5. Kenapa dikosongin? Karena pada dulu kan di tahun sebelumnya itu adanya rapat pimpinan juga kan di jadwal sana, jadi belum bisa terisi kembali karena belum tahu apa sih yang harus dikerjakan gitu. Karena kalau misalnya tugas pasti sudah ada di setelah kuliah gitu. Nah, itu memang harus bisa ditentukannya seperti itu. Kita hanya bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang punya rencana. Kalau misalnya bisa berencana, yang itu. Jadi, nah di sini juga ada jadwal mabar juga up to date. Jadi ada di mana jadwal-jadwal tertentu bisa diterapkan di sana. Jadi ingin menjadi orang yang produktif, itu silahkan atur jadwalnya. Apa yang harus kalian prioritaskan, gitu. Jadi selingi waktu-waktu tertentu untuk bisa lebih sukses lagi. Dan di akhir di hari Minggu di jam 7 sampai jam 12 ada tadabbur alam. Mungkin kita sudah pernah ya dengan belajar ataupun dengan dunia ini misalnya, ya udah kita tadabbur alam dulu. Lihat-lihat kalau misalnya senang dengan pemandangan di gunung, boleh gunung dulu. Kalau misalnya senangnya ngopi, ya ngopi. Beli di kafe misalnya, itu tergantung enaknya masing-masing seperti apa gitu. Karena menurut saya ketika misalnya ya contohnya dengan pantai ya, dengan kenyamanannya, dengan ketentramannya, walaupun banyak ombak yang berhembusan, tapi itu menggambarkan memang sejuk dan juga tenang lah ketika berada di sana. Perlu adanya apresiasi terhadap diri sendiri. Setelah 6 hari ke belakang itu kita dipush terus dengan kuliah ataupun dengan pekerjaan yang berat. Perlu adanya apresiasi terhadap diri sendiri, jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Jadi perlu adanya juga mengapresiasikan diri gitu. Sehingga tidak jenuh dan lebih semangat lagi. Dan nanti mungkin di malam Seninnya cek lagi tugasnya, terus juga persiapan buat kuliah selanjutnya. Itu ini dari saya, gitu ya. Jadwal kegiatan sehari-hari saya. Di sini kamu banyak warna-warna, itu biar bervariasi. Ya biar yang merah, terlihat merah itu ya di bawah kuliah, ingat di bawah ini organisasi, gak terlihat. Karena kalau misalnya yang lain-lainnya itu pasti sudah kelihatan lah. Dan kenapa awalnya kan di sini saya menjadwalkan itu yang 5. Kenapa dijadwalkan di sana? Karena saya sering berpikir dan juga sering mencari tahu lah bagaimana, sering juga mengevaluasi diri sendiri dan juga organisasi yang berorganisasi. Jadi di malam-malam tersebut kadang di talk juga dengan diri sendiri, dengan part yang ada di dalam diri saya sendiri, ya. Jadi bisa komunikasi dengan diri saya sendiri. Saya ada yang salah atau tidak, bagaimana dengan kinerja hari ini, bagaimana dengan kinerja kita di organisasi, itu kita bisa bercengkrama dengan part yang ada dalam diri kita sendiri. Karena berbagai macam part ada di dalam tubuh kita, ya. Mulai dari senang, sedih, susah, apalagi cemas dan banyak lagi. Gitu. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri dengan berbagai macam part yang ada di dalam diri kita sendiri.
Itu mungkin tipsnya. Nah, Mas, kalau misalnya mau berdua ini Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ada Risti ya. Mana tadi menanyakan manajemen BEMUN ya. Kalau perempuan kan ada masa PMS ya. Karena Ada Risti ada masa PMS. Ketika masa itu mayoritas perempuan ada hari di mana kita mager ya, malas gerak, mengerjakan sesuatu juga tidak mau ya karena efek dari PMS. Hormon. Hormon. Nah, mungkin menurut saya mah itu lebih ke normalisasikan saja dari Risti, enggak termasuk ke manajemen waktu gitu ya. Karena kan itu kan efek dari bawaan dari penyakit itu. Penyakit sudah termasuk penyakit. Bawaan dari hormon PMS itu bawaan. Jadi dinormalisasikan saja. Oke, jadi kalau misalnya dinormalisasikan saja gitu ya. Tapi kan itu mengganggu pengelolaan waktu yang sudah kita jadwalkan. Jadi apa yang penting dan harus segera dikerjakan pada waktu itu tidak terselesaikan karena manajemen waktunya terganggu. Ya karena kan mungkin juga ya ketika lanjut. Jadi jalan keluarnya itu seperti apa gitu? Ya, mungkin jalan keluarnya kan ketika PMS juga mood jelek itu tidak mungkin ya. Mungkin nggak sih 24 jam? Mungkin. Oh mungkin juga. Karena saya belum pernah PMS. Kan PMS 1 minggu 1 bulan? 1 minggu. Satu minggu lamanya. Kurang lebih. Nah, menjeleknya itu full 1 minggu atau 1 hari? Enggak, Atau berselang-seling? enggak mau jelek sih. Kan kayak misalnya Ya, kayak sebelum mager gitu. PMS tuh kadang ada yang pengen marah-marah gitu kan. You know lah, terus pas misalnya ada hari kayak misalnya PMS hari kedua tuh suka males, mager ngapa-ngapain, mager gerak gitu, kayak misalnya ambil minum di sana juga kayak nggak mau gitu, kayak males gitu. Nah itu kan mengganggu pengelolaan waktu yang sudah kita terjadwalkan. Apabila dinormalisasikan kan itu gimana ya, kan mengganggu gitu, manajemen waktunya terganggu gitu. Gimana ya buatkan bawaan dari pemain PMS seperti itu. Nah tapi kan orang kan kalau lagi PMS nih ingin marah-marah, tapi ketika yang saya ketahui ya, tapi nggak tahu karena setiap orang-orang pasti berbeda-beda, khusus perempuan. Nah ketika amarahnya sudah terluapkan, ya mungkin tidak akan selamanya 24 jam ingin marah-marah terus kan. Kalau sudah terluapkan, nah ketika sudah terluapkan kan pasti plong ya, nggak bisa masuk ngerjain. Tapi kalau misalnya lagi masa marah-marah, itu masih bisa, kita tuh masih bisa ngerjain gitu loh. Tapi kalau misalnya udah hari mager gitu, kita bakalan susah buat ngerjain apa yang harus dikerjain gitu. Tadi kan dikatakan kalau misalnya pengelolaan waktu tergantung mood itu kan apa namanya, nggak boleh gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai perempuan, kalau misalnya ada masa di mana moodnya itu mager ketika PMS, karena itu bukan kemauan kita tapi karena hormon gitu. Jadi maksudnya jadi itu maksud saya. Dinamakan juga ya, kenapa adanya
gangguan mager dari efek itu, karena sebenarnya itu merupakan yang memang tidak bisa dihindarkan ketika hal tersebut terjadi. Nah, salahnya di siapa? Itu dalam diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mau untuk membuang mindset? Kenapa saya tidak tidak ingin bergerak itu kenaon gitu? Karena hormon. Iya, tahu ya, memang kan hormon. Tapi ini terkait dengan mindset kita ketika ingin melakukan sesuatu dengan tujuan dan target yang jelas dari kita, ya. Kalau misalnya bisa untuk dilakukan saat itu, kenapa tidak, gitu kan? Karena pada dasarnya ketika hal tersebut itu terus-terusan seperti itu, otomatis itu kan menjadi terganggu. Nah, itu yang perlu perlu dibenahi dari mindset kita juga, bahwasanya jangan terganggu sama hal yang seperti itu. Kalau misalnya ada yang harus dikerjakan saat itu, kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu. Kalau misalnya nunggu nanti beres dulu berapa hari misalnya, kabur tinggalin ya. Jadi paksakan saja, walaupun dengan rasa kabur dikerjakan kan, itu sebisa mungkin apa yang sudah kita rencanakan itu insya Allah bisa ya. Asalkan kita atur dulu jadwalnya. Dengan menemukan hal seperti itu, kita cari bagaimana meredakannya, ya, menormalisasikannya, karena itu yang perlu kita lawan terhadap diri kita sendiri. Karena rasa malas semakin kuat ketika sudah menjadi-jadi. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, yang harus diubah itu mindset kita. Ya, dan juga dalam menormalkannya, gitu kan. Dalam ketika marah-marah, cobalah kita ingat lagi apa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu kan, karena dari skala prioritas yang harus dikerjakan itu apa tuh. Dan juga merupakan efek mood swing juga yang itu perlu segera diselesaikan biar nantinya tidak ada kendala lagi. Bisa diredakannya kalau ada tips-tipsnya, di Google juga bagaimana meredakan nyerinya, juga biar kita bisa efektif lagi seperti biasa walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Itu mungkin Izin menambahkan tadi belum itu ya. Oh, silakan. Ada pertanyaan lagi dari saya yang belum sejauh ini. Sabar ya Allah. Sesama perempuan nih saya kasih tipsnya. Jadi kalau dari saya kan itu udah rutin nih tiap bulan pasti kejadian tuh. Bukan marah-marahnya itu loh, tapi mager gitu. Iya. Nah, kan udah gak marah-marah gitu kan. Udah pasti bakal kejadian tuh tiap bulannya. Nah, kenapa nggak kita masukin tuh ke manajemen waktu itu, di mana tanggal segini sampai tanggal segini biasanya kita datang bulan gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kan nggak mungkin tiap bulan sama waktunya. Nah, sekarang kan udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bantu kita buat tahu nih jadwal mes kita gitu, jadwal PMS kita tuh kira-kira di tanggal seberapa. Emang nggak seakurat itu gitu, cuma kita ada estimasi, wah bentar lagi kita head gitu kan, jadi harus digeder, misalkan harus dikerjain tugasnya yang ini keburu nanti head, terus jadi terbengkalai apa segala macam. Atau bisa juga, oh karena tugasnya masih lama keburu head, setelah head deh kita lakuin gitu tugas-tugas yang udah ininya. Kan tadi juga disebutinnya by mood. Emang jadi menjaga mood kita baik itu kan bukan tanggung jawab orang lain ya. Kita nggak bisa nyalain orang lain. Atau udah lagi nggak segala macam gitu, terus jadi ngehari-hari tugas yang menjadi kewajiban kita. Nah, jadi kita cari kegiatan atau hal yang bikin kita tuh merasa moodnya tuh lebih baik gitu. Kalau tadi kan tips dari Bang Zaki
ngerjain tugasnya sambil dengerin lagu gitu kan, atau misalkan cari tempat tenang, cari tempat sunyi gitu-gitu. Jadi dimasukkan ke jadwal manajemen waktu gitu. Jadi nggak merubah yang udah ada karena kita udah tahu di tanggal segini kita head gitu. Tipsnya. Makasih Kak. Gimana tadi di sini, Bos? Ya maksudnya Bos ini ada jawaban-jawaban semuanya. Iya. Itu deh. Oke, jauh juga tadi ya untuk yang pertama, untuk waktu kerja berapa jam dan untuk istirahat berapa jam? Hah? Energinya. Energinya. Apa ya, kalau misalnya bisa dikumpulkan intinya dalam sehari berapa jam, gimana dalam waktu kerja itu kan sudah diatur dengan banyak ya peraturan yang mengatakan bahwasanya untuk waktu kerja, waktu aktivitas itu ada yang 7 jam per hari, ada yang 8 jam, dan juga ada yang lembur juga, tergantung dari dirinya, gitu kan. Bagaimana dia itu dalam mengambilnya, apakah ngambilnya yang shift atau yang lembur. Kalau misalnya kan yang lembur pasti full tuh ya, dari pagi sampai malam itu aktivitasnya lebih dari 7 jam gitu. Dan juga masa lebihnya untuk energi mungkin itu dari dirinya sendiri. Kalau misalnya dianya kuat full, itu boleh-boleh saja ya, tergantung dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia mampu untuk melakukan lebih dari 7 jam silakan, tapi kalau misalnya tidak, ya udah jangan. Tapi yang dimaksimalkan, yang diminimalkan di sini untuk waktu itu 7 jam per hari. Tapi kalau misalnya untuk istirahatnya kan banyak, ada yang mengatakan untuk waktu istirahat supaya energi kita pulih kembali setelah bekerja, ada yang mengatakan 8 jam, ada yang mengatakan 5 jam. Bahkan dari dulu juga ya, dari cerita Rasulullah SAW 5 jam. 5 jam dia itu ketika sudah berjalan juga, sudah bekerja, 5 jam istirahat pun itu sudah bisa kembali lagi energinya. Jadi untuk mengklasifikasikan antara waktu bekerja kita dengan waktu memelihara diri itu tergantung pada kemampuan energi yang ada dalam diri kita gitu ya. Oke, makasih Kak. Sudah terjawabkan semuanya? Insya demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang manajemen waktu, cerdas dan kebiasaan dari mahasiswa. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu di waktu selanjutnya, tidak hanya di seminar kali ini saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi dokumentasi ya. Mau.